utamanya di kalangan pesantren, itu ada orang yang berpandangan menghormati daripada seorang guru itu terlalu berlebihan. Di samping itu juga memang ini sudah menjamur nih, Iya, di kalangan pesantren menjadi itu adat lah, tradisi lah. tradisi. Pertanyaannya, bagaimana hukum seseorang ketika di situ bertemu dengan gurunya maupun masyayikhnya, di situ sampai di situ mencium terhadap tangan daripada gurunya itu tadi terlalu berlebihan. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan Mas, itu ada yang mencium terhadap gurunya itu sampai bolak-balik juga. Iya, betul. Jadi seperti ini, masih nanti dikembalikan seperti ini, lain dikembalikan seperti ini, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Dengan kata lain, bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya, Mas Abdullah, di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas pembahasan tentang kepompong itu kemarin ya Mas. Tentang entung itu ya, yang sedang viral. Ya, sekarang kita akan membahas yang ini udah banyak dibahas di YouTube Mas sebenarnya. Di YouTube, di channel-channel lain sudah banyak dibahas, terutama di channel Habib Ja'far itu. Sudah beberapa kali bahas dengan teman-teman dari Muhammadiyah. Kan Habib Ja'far itu kan sering ya podcast dengan kaum Kristen, Muhammadiyah dan lain-lain, toleransi ya seperti itu. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah, ya sambil santai ya Mas, monggo kalau mau ngopi nggak apa-apa. Ya pertanyaannya gini Mas. Banyak teman-teman yang tanya kok teman-teman, terutama teman-teman dari pesantren ya, yang santri itu, kok dari teman-teman santri itu banyak yang cara menghargai guru itu berlebihan. Nah, cara menghargai kiai itu berlebihan dengan cara mencium tangan dan dengan cara saat berjalan di depan guru itu merunduk. Iya, merunduk dengan kalau misal gurunya sedang duduk, berjalannya menggunakan dengkul seperti itulah. Nah, kenapa teman-teman santri itu menghargai seorang guru itu berlebihan? Nah, menurut pandangan fikih apakah seperti itu boleh? Bagaimana hukumnya? Jadi apakah ya termasuk kalau kategori berlebihan atau memang di situ diperbolehkan? Betul, kan betul. Gitu ya, kalau dari salah satu komika itu bahasanya mengkultuskan individu, mengkultuskan itu apa ya? Ya melebih-lebihkan lah, memuliakan orang, memuliakan seseorang terlalu berlebihan. Iya, betul. Itu. Ya, seperti itu bagaimana hukumnya? Langsung kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. teman-teman channel Ngobrol Fikih yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Sangat bagus sekali. Pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan, bagaimana hukum seseorang ketika utamanya di kalangan pesantren, itu ada orang yang berpandangan menghormati daripada seorang guru itu terlalu berlebihan. Di samping itu juga memang ini sudah menjamur nih, di kalangan pesantren, menjadi adat lah, tradisi lah. Pertanyaannya, bagaimana hukum seseorang ketika di situ bertemu dengan gurunya maupun masyayikhnya, di situ sampai di situ mencium terhadap tangan daripada gurunya itu tadi terlalu berlebihan. Dan tidak menutup kemungkinan Mas, itu ada yang mencium terhadap gurunya itu sampai bolak-balik juga. Iya, betul. Jadi seperti ini, masih nanti dikembalikan seperti ini, lain dikembalikan seperti ini, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Dengan kata lain, bagaimana hukumnya? Nah, berulang kali kita sampaikan, kita nanti menjawab sesuai dengan rekomendasi daripada fikih, kitab-kitab fikih ya gitu ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini akan kita bukakan, yaitu rekomendasinya kita ambilkan dari kitab Sulamut Taufik. Tepatnya yaitu halaman 72, dikatakan di sini, dimulai dari far'un. Qolal bajuri wa yukrahu takbilu firroksi illa liqadimin min safarin. Dikatakan di sini dimulai dari pembahasan
dimakruhkan ketika seseorang di situ mencium terhadap kepala seseorang, terhadap keningnya seseorang, kalau tanpa alasan. Illa liqodimin, kecuali kalau memang dia itu baru bepergian jauh. Jadi ada saudara yang di situ bepergian jauh kemudian pulang, dia bersalaman, setelah itu dicium bagian keningnya, di situ diperbolehkan. Diperbolehkan. Auliman ba'da liqaihi urfan, atau memang dia itu sudah lama tidak bertemu, kemudian dia bertemu, kemudian mengecup terhadap keningnya daripada orang itu tadi. Ya sama-sama yang laki-laki katanya, perempuan dengan perempuan, maka di situ diperbolehkan. Tapi ketika tanpa ada alasan, maka di situ ini hukumnya makruh ya Mas. Makruh ya. Jadi ketika tanpa ada alasan ya tidak boleh. Tidak boleh. Terus dilanjutin lagi Mas, dikatakan wa yusannu takbilul yadi li silahin wa nahwihi minal umuri ad-diniyati ka'ilmin wa zuhdin. Dikatakan disunnahkan mencium terhadap tangan seseorang. Lisilahin dikarenakan dia mempunyai sifat yang bagus, yang mulia, yang memang dia harus dihormati. Tapi dihormatinya itu tadi dengan alasan minal umurid diniyati, dengan alasan karena mulianya dia itu dipermasalahkan mulia di dalam permasalahan agama. Maka sudah cocok kalau di kalangan pesantren itu kita menganggap guru bahwa dia itu mempunyai keilmuan yang melebihi terhadap kita. Betul sekali. Bahwa guru itu mempunyai ilmu, di samping itu mempunyai adab yang melebihi terhadap kita. Beberapa ilmu sudah diberikan kepada kita, secara otomatis imbal balik kita memberikan penghormatan itu sudah termasuk perkara yang wajar. Maka ketika kita itu menghormati seseorang dikarenakan permasalahan unggul di dalam permasalahan agama, maka di situ hukumnya disunahkan, termasuk mencium guru dan mencium tangan guru ketika pada waktu bersalaman. Tapi beda hal. Wa yukrahu dzalika li ghaniyin. Akan tetapi mencium tangan seseorang bukan dikarenakan dasar agama, bukan dikarenakan dasar keilmuannya, hanya sebatas karena dasar dia itu mempunyai harta benda yang banyak. Dengan kata lain dia itu kaya lah. Kita menghormati sebab kayanya dia, kemudian kita bertemu, kita salaman, kemudian dicium bagian tangannya. Dia itu mencium tujuannya hanya permasalahan dia mempunyai harta benda yang banyak. Maka di situ hukumnya adalah makruh. Maka memuliakan dengan mencium tangan orang yang mempunyai agama, dengan kata lain dia itu dianggap guru yang mulia bagi kita, maka di situ hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi mencium tangan seseorang dengan alasan dia itu dikarenakan kaya, mempunyai harta benda yang banyak, maka di situ hukumnya adalah makruh. Itu garis bawahnya seperti itu. Oke. Itu tadi kan untuk permasalahan disunnahkan karena alasan ilmu tentang agama ya Mas. Kemudian bagaimana hukumnya jika kita menghormati dengan cara yang sama, yaitu mencium tangan kepada guru sekolah, misal guru TK. Kan guru TK belum tentu paham tentang agama yang lebih dari kita di kala kita sudah dewasa kan. Nah kemudian saat kita sudah dewasa, bertemu dengan guru TK lah, katakanlah yang dulu ngajari kita nyanyi, dulu ngajari kita membaca, dulu ngajari kita mengenal ini pohon itu. Nah seperti itu bagaimana hukumnya? Yang jelas kalau kita tarik kesimpulan lebih panjang, lebih lebar, menghormati seseorang itu jangan hanya permasalahan perkara duniawi. Kalau guru yang membesarkan kita di dalam sekolahan, yang memberikan didikan di dalam sekolahan itu kan juga termasuk tidak permasalahan duniawi juga. Iya, betul. Jadi seandainya kita itu ketika bertemu dengan guru kita baik di sekolahan, guru sekolah kita maupun yang lain, dan kita itu mencium, maka di situ masuk dalam kategori hukum yang sunnah itu tadi. Oke. Tapi alasan kita menghormati bukan lighoniyin, bukan betul, ada alasan karena kekayaannya dia, maka di situ masuk dalam kategori perkara yang disunahkan seperti itu. Oke, masih lanjut ini. Pertanyaannya. Kemudian bagaimana hukumnya ketika kita menghormati seseorang dengan cara yang sama,
kepada pejabat, Mas. Ya. Tapi bukan karena kekayaan loh ya ini. Ya, ya, Karena ya. misal dengan bupati atau dengan presiden, itu jelas secara keilmuan dengan pemerintahan, tentu dengan pejabat yang baik ya. Ya mungkin bukan yang di penjara. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi perkara hubungannya dengan honi itu lebih condong umumnya adalah perkara yang sifatnya adalah duniawi. Jadi kalau tadi mencium hanya permasalahan ukhrawi dalam arti permasalahan agama, maka imbal baliknya yang berlawanan dengan permasalahan agama adalah permasalahan dunia. Nah, pejabat ini juga termasuk perkara dunia. Betul. Enggak? Betul. Perkara dunia. Sama halnya seperti halnya itu tadi yang saya contohkan, ghani ini juga dunia. Dengan kata lain, berarti ketika kita itu mencium tangan daripada pejabat itu adalah jabatan sendiri, itu adalah perkara duniawi, maka di situ hukumnya adalah sama ketika kita itu mencium orang dikarenakan kekayaannya, dalam arti hukumnya adalah makruh gitu. Jadi kalau makruh itu ketika dilaksanakan juga tidak apa-apa. Monggo lah kalau ada pejabat panjenengan cium itu tidak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Jadi seyukianya saja biasa-biasa saja tidak apa-apa. Ya, cukup nunduk gitu ya. Cukup nunduk itu aja ya. Oke. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, memang ada dasarnya ya, kita hormat kepada guru itu memang ada dasarnya ya. Jadi hormat kepada guru bukan hanya kita harus berkata sopan, kalau berkata sopan ya kita ke semua manusia, ke semua, bahkan kepada non muslim juga kita harus berkata sopan ya. Seperti itu. Jadi dengan guru itu memang lebih dari itu. Kita cara memuliakan para guru, baik guru di pesantren maupun di sekolah, itu memang harus kita muliakan karena beliau-beliaulah yang memberikan kita ilmu. Ya, bayangkan kalau kita tidak pernah sekolah ya Mas, tidak pernah sekolah di SD, kita bisa membaca itu kebanyakan ya dari guru ya, bukan dari orang tua, bahkan bukan dari orang tua kita bisa membaca itu. Bayangkan kita dewasa, kita bisa menjadi, mungkin katakanlah teman-teman ada yang bisa jadi pejabat atau apa, ya itu secara tidak langsung ya dari guru juga, bahkan secara langsung ya, secara langsung juga dari ilmu dari guru juga. Ya maka dari itu kita setengah wajib sih kalau menurut saya, malah ya banget tidak menghormati. Iya, tidak hormat itu ya sangat tidak etis sekali lah. Kita sudah diberikan ilmu banyak yang sangat manfaat sekali, yang sangat luar biasa sekali. Ya kita tentunya harus hormat juga pada guru. Kalau hukumnya di kitab tadi disunnahkan. Nah, seperti itu. Dan yang dimakruhkan itu adalah kita hormat kepada seseorang itu mencium tangannya tadi. Iya, terutama mencium tangan tadi itu karena duniawi atau karena kekayaan. Misal tetangganya ada yang dihormati karena kaya, ya kita kemudian mencium tangan karena itu hukumnya makruh. Oke. Termasuk dengan pejabat tadi masuk kategori goni tadi Mas. Masuk kategori kekayaan tadi itu termasuk makruh. Oke. Sudah terjawab ya teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Jika memang video ini bermanfaat bisa di share. Ya mungkin cukup dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا